Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita belajar untuk kelas 3 tema 2 ya. Subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Di pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia, matematika, dan SBDP di halaman 53 sampai dengan 64. Adik-adik, untuk melihat video lainnya, jangan lupa nanti diklik di kolom deskripsi ya. Lalu di scroll ke bawah, cari kelasnya kelas berapa dan tema berapa. Nanti ada biru-birunya kayak gini, diklik aja ya, itu playlistnya. Atau bisa juga di kanan atas ini, adik-adik klik, nanti juga akan muncul playlist dan juga video rekomendasi lainnya. Kita mulai ya adik-adik, di subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Tuhan menciptakan hewan agar dapat dimanfaatkan oleh kita manusia adik-adik. Ada hewan yang dipelihara untuk digunakan tenaganya. Ya, contohnya apa coba adik-adik? Contohnya ada kuda ya. Kuda itu dipelihara untuk digunakan tenaganya. Contohnya digunakan untuk sebagai pengantar barang ya. Dan lainnya. Lalu ada juga yang diternakan. Diternakan itu dipelihara untuk diambil sesuatu dari badannya. Contohnya daging, kulitnya, telur, susu, dan tulangnya juga ada. Ada pula hewan buas yang hidup di alam bebas. Hewan buas itu hewan yang yang berbahaya adik-adik. Contohnya harimau ya. Jadi tidak jinak. Kalau kucing itu jinak ya, tidak akan menyerang kita. Kalau buas itu bisa menyerang kita, ya. Kemudian apa sih kewajiban kita? Nah, kewajiban kita adalah menjaga dan melestarikan hewan. Nah, sebagai rasa bersyukur kita kepada Tuhan. Contohnya di sini ya. Ini ada banyak sekali nih. Ada gajah, jerapah, tupai, monyet. Ini apa ya adik-adik ya? Ini macan ya. Ada rusa, ini kuda Nil. Ini ada itik, kucing, domba dan biri-biri. Dan ini ada ayam ya. Dan ada bebek ya. Banyak sekali hewan di sekitar kita. Ini ada Benny ya dan adik-adik kecil. Benny memelihara ayam. Ada ayam jago, ayam betina, dan juga anak-anak ayam. Setiap hari Benny dibangunkan oleh suara ayam jago ya. Ayam jago itu kalau pagi-pagi berkokok adik-adik. Nih ayam jagonya berkokok, nyaring sekali setiap paginya. Ternyata Benny juga punya buku cerita tentang ayam jago. Yuk kita baca tentang ayam jago. Dibaca dengan suara nyaring dan intonasi yang tepat ya adik-adik. Hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca teks, yaitu yang pertama lafal. Lafal itu adalah pengucapan katanya dengan benar. Kemudian menggunakan frasa yang tepat, bukan kata demi kata. Kemudian intonasinya, jadi kalimatnya yang ada tanda titik, intonasinya datar. Kemudian yang diakhiri tanda tanya, intonasinya menurun. Lalu kalimat yang diakhiri tanda seru, intonasi suaranya naik. Lalu ada ekspresi juga ya, jadi ada perasaannya juga. Lihat juga tanda bacanya. Kalau misalnya bertemu tanda koma, maka berhenti sebentar lalu lanjut lagi. Lalu kalau ketemu tanda titik, berarti berhenti sebentar, lalu mulai membaca kalimat berikutnya. Suaranya juga lantang, bisa didengar orang lain dengan jelas. Nah, ini informasi tambahannya ya adik-adik ya. Kita baca yuk. Judulnya Ayam Jago, pengarangnya anonim. Anonim itu berarti tidak diketahui siapa orang yang menciptakannya ya. Ada ayam jago baru di suatu dusun. Dia datang dari kota yang jauh sekali. Suatu ketika, ayam jago terjaga dari tidurnya. Matanya yang masih mengantuk perlahan terbuka. Di langit dia melihat benda bundar berwarna kuning keemasan. Itu pasti matahari, pikirnya. Maka walaupun dia masih mengantuk, dia melompat ke atas pagar. Kukuruyuk! Hari sudah pagi. Kokoknya keras-keras. Seperti di gambar ini ya. Induk-induk ayam bergegas berlarian keluar. Mereka mulai mengais-ngais mencari makanan. Wah, betapa gelapnya hari ini, keluh mereka. Tiba-tiba terbang melintas seekor burung hantu.
Dia hinggap di pohon dekat mereka. "Kamu siapa?" tanya si ayam jago baru. "Aku, burung hantu," jawabnya. "Hai, mengapa kalian ribut-ribut di tengah malam begini?" Si ayam jago tadi berkokok, itu tanda hari sudah pagi, ujar induk-induk ayam itu. Mereka kemudian ribut bergumam. Si burung hantu mengepukkan sayapnya meminta mereka tenang. "Iya, itu matahari sudah terbit di langit," ujar si jago. Si burung hantu tertawa terbahak-bahak. "Itu bukan matahari, itu adalah bulan purnama," katanya. Induk-induk ayam kembali bergumam. Mereka kembali ke tempat masing-masing dan tidur lagi. Si ayam jago baru merasa malu adik-adik. Dia berjanji besok lagi akan membuka kedua matanya lebar-lebar. Dia harus yakin yang dilihatnya adalah matahari. Setelah itu, dia baru akan berkokok. Ya lucu ya ceritanya adik-adik ya. Karena salah melihat matahari, jadinya semuanya bangun tengah malam. Setelah membaca dongeng tadi, isilah teka-teki silang di bawah ini ya. Nah, teka-teki silangnya seperti ini. Ada yang mendatar itu ke samping, kalau menurun itu ke bawah. Ya, kita lihat di sini yang mendatar pertanyaannya ini, menurun pertanyaannya ini. Karina sudah tuliskan soalnya di sebelah kanan supaya kita bisa langsung mengisi di kotak sini. Kita mulai dari yang nomor 1 mendatar dulu ya adik-adik ya. Ini sudah dicontohkan oleh buku ya. Nah, kita lihat di sini benda yang dilihat ayam jago tadi bulan purnama ya. Nah, lalu yang kedua, nomor 4. Yang ini, yang biru-biru kayak gini, ini yang nggak diisi ya. Yang diisi itu yang putih-putih. Nah, jadi nomor 4, suara kokok ayam jago gimana? Tadi kukuruyuk ya, kita tulis di sini. Kuku ruyuk. Kukuruyuk. Ya, ini sudah kita jawab. Yang sudah dijawab Karina coret. Lalu mendatar nomor 5, suasana malam. Malam itu gimana adik-adik suasananya, terang atau gelap? Gelap ya, kita tulis gelap. Kita pakai huruf besar ya. Kemudian suasana malam sudah, perasaan ayam jago. Nah, perasaan ayam jago tadi gimana adik-adik? Malu ya. Malu, kita tulis malu karena dia salah lihat matahari. Kemudian nomor 7. Nomor 7-nya mana ya adik-adik? Oh, nomor 7 sudah, nomor 8-nya ini yang nggak ada nih. Nah, sepertinya ini nomor 8 ya. Kita tulis nomor 8. Sikap burung hantu. Tadi sikap burung hantu ketika tahu bahwa ayam jagonya salah lihat, dia apa? Tertawa ya, tertawa. Kemudian, nah ini sudah, kita sekarang yang menurun ya. Yang menurun ini ke bawah, nomor 1. Sikap ayam jago saat melihat matahari. Berkokok. Berkokok. Kemudian yang nomor 2, binatang yang mengais-ngais saat mencari makanan apa? Nomor berapa ya ini? Nomor 2 adik-adik. Nomor 2 itu ada di sini. Nah, ini harusnya ada ke bawah ya. Kita tulis di sini aja langsung ayam. Ini harusnya nggak biru ya. Kemudian nomor 3. Ini dia. Burung yang mencari makan di malam hari. Burung hantu. Burung hantu. Ya. Kemudian tempat ayam jago berkokok. Ini nomor 6 ya. Pagar. Nah, itu ya adik-adik ya. Nih Kak Rina kecilin dulu biar adik-adik bisa melihat. Nih ya. Oke, kita lanjut ya adik-adik. Kita lanjut ke yang berikutnya. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya. Ayam-ayam Benny tinggal di kandang belakang rumah. Benny memiliki 10 anak-anak ayam. Benny ingin menempatkan anak-anak ayam secara berkelompok. Pertama, Benny memasukkan 2 ekor anak ayam ke dalam tiap ruangan di kandang. Kedua,
Benny kemudian mengubah banyak anak ayam tiap kelompok menjadi 5 ekor. Kita lihat gambar berikut ini ya. Tadi yang pertama Benny menaruh 2 masing-masing di setiap ruangan. Seperti ini. Berarti di setiap ruangan ada 2 ayam. Ada berapa ruangan? Ada 5 ya. Jadi kalimat matematikanya adalah 5 dikali 2. Ya, sama dengan 10. Lalu Benny mengganti ya mengubah banyak anak ayam di setiap kelompok menjadi 5. Ya, jadi kan ayamnya cuma 10 ya. Jadi hanya terisi 2 ruangan. Ya, 2 isinya masing-masing 5. 2 kali 5. Jadi 5 kali 2 sama dengan 2 kali 5 karena hasilnya sama. Nah, adik-adik ini informasi tambahan dari Kak Rina. Ini disebut dengan sifat komutatif ya yang seperti ini. Komutatif. Apa sih komutatif, Kak Rina? Jadi, komutatif mengatakan bahwa urutan bilangan tidak akan mengubah hasil dalam perkalian. Seperti contoh ini, mau kita kalikan 5 kali 2 dengan 2 kali 5, itu sama aja hasilnya. Ya. Selanjutnya, Benny memiliki 12 ayam jago. Ia menempatkan ayam jago dalam kandangnya secara berkelompok. Seperti ini. Ya, ada 2 ruangan, berarti 2. Masing-masing isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masingnya 6. Berarti 2 kali 6. Sama dengan 12. Tadi ayam jagonya semuanya ada 12. Kemudian sekarang dia menempatkan masing-masing 2 per ruangan ya. Seperti ini. Jadinya 6 kali 2. Sama dengan 12. Jadi 2 dikali 6 sama dengan 6 kali 2. Sekarang kita kerjakan latihannya ya. Ini penulisan nambangnya adalah 3 kali 5 karena ada 3 ruangan, masing-masing isinya 5. Jadi jawabannya adalah 15. Yang berikutnya, ini ada 5 ruangan. 5 ruangan masing-masing 3, jadi 5 kali 3 sama dengan 15. Jadi 5 kali 3 sama dengan 3 kali 5. Berikutnya ada bulu ya ini adik-adik. Yang ini kita tuliskan 4 dikali 6. Ya. Nah ini kita kasih hasilnya dulu 24. Kalau yang ini 6 dikali 4. Hasilnya sama 24. Jadi 6 kali 4 sama dengan 4 kali 6. Lalu berikutnya ini seperti telur ya adik-adik ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 5 ruangan. Masing-masing ruangannya 6. Berarti 30. Kalau yang berikutnya ada 6 ruangan. Masing-masing isinya 5. Jadi 30 juga. Jadi 5 dikali 6 sama dengan 6 dikali 5. Berikutnya ada ayam. Yang ini 6 dikali 3. Betul ya, 6 dikali 3, 18. Kalau yang ini 3 dikali 6, 18 juga. Jadi 6 dikali 3 sama dengan 3 dikali 6. Benny senang mengamati tingkah laku ayam-ayamnya. Ia sering tersenyum saat melihat ayam mengepakkan sayapnya. Ia mencoba mengikuti gerakan ayam mengepakkan sayap. Yuk kita lakukan gerakan seperti ayam mengepakkan sayap. Seperti di gambar ini ya, dilipat tangannya seperti ini ke dada. Lalu, nah ini berdiri tegak, tekuk kedua siku di samping badan seperti ini. Kemudian gerakan siku yang ditekuk ke atas dan ke bawah secara perlahan, pelan-pelan. Lalu gerakan makin lama makin cepat. Nah, lakukan gerakan ini bersama teman-teman ya. Bayangkanlah gerakan kupu-kupu sedang terbang. Lakukan gerakan kupu-kupu yang sedang terbang dengan cepat. Nanti dipraktekkan ya adik-adik. Pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya ya. Dadah!